Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sama-sama bersyukur kehadiratnya karena Allah tiada henti-hentinya menganugerahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam akidah kita sudah ditanamkan sebuah keyakinan bahwa setiap makhluk Allah, kullu man 'alaiha fanin, seluruh makhluk Allah akan fana. Bahasa lainnya, akan meninggal dunia. Apapun kondisinya. Kondisinya cuma dua. Dia ashabul yamin, dikategorikan sebagai golongan kanan, artinya orang baik amalnya, akhirnya ia beruntung. Dan ashabus shimal, penghuni atau grup sebelah kiri. Makna dalam agama adalah yang tidak baik jalannya, tidak mengikuti panduan agama. Dia mau hidup semaunya, sesuai syahwat dirinya, persilahkan. Tapi kita diajarkan bahwa pasti itu akan ada masanya. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, secara sindiran tegas ada sebuah pepatah begini, bahkan ada yang bilang hadis, Aish ma syi'ta fa innaka mufariqum bih. Kalau Anda mau menikmati hidup ini ma syi'ta, sesuai apa yang kau inginkan, Allah tidak larang itu. Tapi ingat, fa innaka mufariqun, sesungguhnya engkau akan berpisah, akan mati. Jadi ini sindiran sebenarnya, gaya bahasa yang tegas kalau tidak mau memperbaiki hidup. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bih. Cintai memang makanan, silakan. Pergunakan jabatan, silakan. Tapi fa innaka mufariqum bihi, pasti kamu akan berpisah. Kalau bukan dia yang meninggalkan kamu, kamu yang tinggalkan dia. Nah, pemirsa sekalian, kita percepat sedikit bahwa berdasarkan uraian ini, maka akan ada waktunya seluruh hamba Allah tidak ada yang ia andalkan kecuali amalan. Sampai kepada mati pun. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mencoba mengangkat amalan yang kalau kita amalkan itu, kita berlelah-lelah, berjuang mengamalkannya di tengah fisik kita sudah tidak kuat misalnya. Tapi kita berupaya karena di situ ada ridha Allah. Maka kita mengamalkannya. Maka amalan itu akan menemani kita. Perlukah ditemani? Bagi ashabul yamin, dia faham benar bahwa kehidupan setelah dunia ini
Jangankan di akhirat, jangankan di alam kubur, di dunia saja kalau kita sendirian di kamar sehari semalam, tidak enak itu AC. Apalagi kalau hidup sendirian di dunia, perlu teman. Tapi adakah yang bisa menemani kehidupan kita? Seperti Aish Masyita tadi, Ahbib Masyita tadi. Tidak ada. Mana dalilnya Ustaz? Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya kita tidak diajari lagi. Karena sudah cukuplah pengalaman hidup. Tempat yang sangat asyik sekalipun kamar kita yang AC-nya selalu kita perbaharui itu, minimal dicuci itu asyik. Tapi sehari semalam ternyata dia tidak enak kalau kita sendiri. Apalagi perjalanan panjang yang batas usia kita ini, silakan bercita-citalah berusia di dunia 100 tahun. Jangan 50 tahun, jangan. Tapi faktanya jarang yang sampai 100 tahun, artinya pasti menghadap Allah. Maka apa yang diandalkan? Nah, wala tuhzin yauma yub'atsun. Ada perintah dalam Al-Quran itu, tidak tunjuk bilang berani. Tapi Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, jangan sedih pada hari berbangkit nanti. Kamu di dunia ini kami janjikan, kata Allah, kamu tidak akan sedih sendirian di kuburmu, di akhirat, termasuk hari kebangkitan. Kenapa? Kalau ada amalan baikmu. La tuhsini yauma yub'atsun. Apa itu hari berbangkit? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yang tidak ada gunanya lagi, bahkan tidak bisa menolong malun, harta kita. Harta itu termasuk jabatan kita. Wala banun, termasuk anak-anak kita. Apa yang bermanfaat? Karena amalan kita, pemirsa sekalian, illa man atallaha biqalbin salimin. Hanya atau kecuali orang-orang yang datang kepada Allah qalbin salim, dada yang lapang. Karena apa lapang? Karena dia telah mengamalkan, dia telah punya visi, dan ia memperjuangkan dirinya melakukan amalan-amalan pada saat nanti tiba masanya sendirian itu. Maka dia tenang. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena pemirsa sekalian begini. Diriwayatkan dari Anas. Qala Rasulullah SAW, yattabi'ul mayyitu atau yatbi'ul mayyita salasatun. Apabila seseorang itu telah jadi mayat, kita biasa melihat ini, maka yang mengikuti, dan kita sering mengikuti, kerabat kita, tetangga kita, 3 yang mengikuti orang itu ke kuburan. Pertama, maluhu wa ahluhu. Pertama, hartanya. Kenapa hartanya? Ini juga harta sudah sedikit. Mobilnya yang mewah, bukan mobilnya yang dia pakai. Ambulansnya Basnas, rata-rata maksudnya. Jadi bukan hartanya, tapi pakai yang ia pakai. Wa ahluhu, dan ahlinya masih ikut istrinya, anaknya, kerabatnya. Pemirsa sekalian, adakah yang berani tinggal? Tidak ada. Diinjak kubur kita baru dia cepat pulang. Maka yang tinggal hanya satu, amaluhu, amalnya. Bagi orang yang baik amalannya, Masya Allah, kalau ini ya, sebelum datang yaumun nadmi, maka kalau ini disadari lebih dulu,
bahwa hanya amalan kita yang bisa menemani pada saat kegelapan, pada saat kita sendiri, hanya amalan kita, maka akan banyak di antara kita yang rajin beramal. Kalau hari ini saya masih sering hitung-hitung waktu untuk ibadah karena masih enak suasananya. Tapi bagi orang yang PC, esoknya sudah tajam, dia lihat bahwa hanya amal hari ini, maka orang itu dia lupa bahwa ia capek. Karena sebenarnya capek itu di mana? Di perasaan. Walaupun memang ada faktor banyaknya aktivitas. Tapi punya makna bahwa orang-orang yang tahu modal atau teman sejatinya hanya adalah amalannya, dia akan luangkan waktu beramal. Contoh pemirsa sekalian, umat Islam kita hari ini menteorikan bagusnya mengaji dan tidak sulitnya. Saya istilahkan menteorikan karena kita semua menganjurkan. Tapi di antara yang menganjurkan itu dan yang meluangkan waktu membacanya, mungkin belum 50-50. Maksudnya 100 orang yang menganjurkan, boleh jadi belum sampai 10 yang membacanya. Itu amal itu pemirsa sekalian. Tapi bagi orang yang tahu prinsip seperti ini, punya pembacaan yang baik, maka kalau yang saya contohkan baca Quran, dia akan luangkan waktunya. Karena itulah amalan dan sangat besar manfaatnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ada kalimat yang sangat menarik dan sering saya ungkap ini, bahwa aqyasun nasi, sesungguhnya orang yang pintar, pandangannya ke depan, bukan hanya melihat di sini, maksudnya yang tampak-tampak saja. Aqyasun nasi, orang yang visioner itu adalah mandana nafsahu, dia cukupkan dirinya, dia merasa saya sudah cukup ini. Kenapa? Wa amila lima ba'dal mauti, agar ia punya kesempatan, punya waktu, dia atur waktunya untuk beramal lima ba'dal mauti, untuk setelah mati nantinya. Sekali lagi pemirsa sekalian, teman kita yang sesungguhnya adalah amal kita sendiri. Keluarga memang bisa membantu. Itulah sebabnya kita sangat perlu mendidik terutama anak kita agar ia menjadi anak yang tahu berdoa. Lafaz doanya juga bagus, ada standar tajwidnya. Karena dia kebiasaan, karena dia juga akan memberikan kontribusi kepada kita. Tapi itu ada catatannya. Kalau kita diberikan oleh Allah kesuksesan mendidik anak, tapi kalau itu tidak, maka andalkanlah seminimal apapun amal kita sendiri. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pagi ini kita mencoba mengantar sambungan hidup kita di tengah aktivitas kita masing-masing yang kita nikmati itu, kita mencoba bahwa luangkan juga waktu, jeda-jeda sedikit untuk lebih beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada momennya, akan ada saatnya kita hanya akan mengandalkan amalan kita sendiri. Nah, tadi kita sudah sampaikan, seseorang kalau wafat itu 3 yang mengikuti pada awalnya, tapi itu hanya sampai di kubur, kegelapan kubur kita sendirian saja.
dia hanya akan bersinar sejauh mana kualitas amalan kita di dunia ini. Tapi saya mau tambahkan satu ilustrasi dari hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan begini bahwa sab'un yajri. Kalau tadi 3, tapi ada informasi ini. Ada 7 yang tetap mengalir ajruha, pahalanya. Amalnya, amal itu kan perbuatan. Tapi perbuatan ini apabila seseorang meninggal, maka pahala tetap mengalir. Ba'da mautihi, pada saat wafatnya seseorang. Mudah kita hitung pemirsa sekalian, agar ada di antaranya yang kita, kalau bisa konsisten amalkannya. Pertama, ilmu yang diamalkan. Apa maksudnya? Seminimal apapun pengetahuan yang diajarkan oleh ayah, ibu kandung kita. Di antara kita yang guru ibunya, bapaknya. Ilmu yang kita dapatkan dari lembaga pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Ajarkan dan cari yang memang berguna kalau diamalkan. Ajarkan. Saya tahu Ustaz, hanya tajwidnya basmalah. Ajarkan ke anak. Ajarkan ke teman. Luangkan itu. Ilmu yang diamalkan. Yang kedua, orang yang menggali atau memperbaiki sungai. Bukan mengotori sungai. Itu 2. Yang ketiga, kalau ada yang menggali sumur. Sekarang tidak ada sumur. Orang yang menyambung pipa, PDAM maksudnya. Kemudian yang keempat, mewakafkan mushaf Al-Quran. Kalau mushaf Al-Quran Ustaz, 100 disumbangkan. Berapa usianya? Tidak sampai 10 tahun. Kalau begitu, bacaannya yang wariskan. Ajar memang yang tidak hilang-hilang. Meninggal itu yang kita ajar, baru hilang hafalannya. Ya Fatihah. Seperti yang pertama tadi. Yang berikutnya tentu anak soleh. Ini perjuangan memang. Agar amalan. Jadi anak soleh yang kita tinggalkan itu, memang kita tidak sama. Dia yang beramal. Aliran pahalanya yang ke kita. Anak soleh dalam hal ini pemirsa sekalian, iya, anak biologis, tapi bukan hanya itu. Anak didik atau anak ideologis kita juga ada pahalanya kalau kita didik. Didiklah generasi ini. Yang keempat, yang kelima adalah pohon yang berbuah. Ini pemirsa sekalian sebenarnya memotivasi untuk beramal, dan beramal. Karena sesungguhnya sampai menanam pohon pun di sebuah hutan yang dulunya hutan, sekarang menjadi jalan karena perkembangan penduduk. Selama pohon yang kita tanam itu ada fungsinya, sekedar tempat berteduh saja. Jangankan tempat berteduh lama. Ada kendaraan lewat tapi dia terlindungi dari matahari, tetap ada pahalanya. Bukan hanya tinggal orang di bawahnya. Betapa ringannya amalan-amalan yang bisa menjadi teman sejati kita pada saat kita membutuhkannya. Sekali lagi pemirsa sekalian, pasti dan pasti. Banyak ustaz yang bersumpah, wallahi, pasti kita akan membutuhkan hal ini. Kalau hari ini kita merasa masih asyik-asyik, ringan-ringan, belum peduli, iya hari ini. Tapi akan ada waktunya. Sangat kita membutuhkannya di tengah kegelapan alam kubur. Atau bahkan di tengah menghadapi sakaratul maut. Mulai dari situ itu. Tapi yang atallaha biqalbin salim. Orang yang akyas tadi. Yang memang menyiapkan amalannya. Haruskah khusus Ustaz? Iya. Tapi ada juga yang bisa disinergikan. Apa maksudnya? Seluruh aktivitasnya boleh nampaknya tanggung jawab buat keluarga, tapi niatkan ibadah. Boleh kelihatannya meningkatkan
prestasi, popularitas kerja, penghargaan dan segala, boleh. Asal pokoknya landasannya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, seringkali kita diajari oleh ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, bahwa amalan seseorang tidak hanya yang zahir saja, tapi yang niat-niat baik pun ada nilainya di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, dosa seseorang tidak hanya diampuni pada saat ia berzikir dan bertaubat kepada Allah, tapi dalam bekerja pun kalau ia niatkan sebagai ibadah kepada Allah, diampuni dosanya. Intinya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramal dan beramallah, niatkan karena Allah semata, Allah yang akan balas. Dan paling tidak, itulah yang menjadi teman sejati kita pada saat sangat dibutuhkan, yang momennya pasti akan dialami oleh setiap manusia. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.